Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para mahasiswaku? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan siap untuk kembali belajar, menjalani rutinitas kita sebagai seorang akademisi. Baik, hari ini hari Selasa tanggal 29 September 2020 kita akan melanjutkan pembahasan dalam materi telaah materi kurikulum PAI di sekolah. Pembahasan pertama dan utama pada pertemuan kali ini berkaitan dengan model pengembangan kurikulum. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Oh ya, karena kita masih dalam masa pandemi, saya berharap kita semuanya saling menjaga dengan cara menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Apa pengertian model pengembangan kurikulum? Ada yang tahu? Saya yakin beberapa mahasiswa sudah pernah membaca referensi. Suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Jadi di sini model pengembangan kurikulum itu adalah berupa prosedur merancang, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, para pengembang kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Nah, kita juga sudah pernah belajar salah satu fungsi dari guru itu adalah dalam kurikulum adalah sebagai developer atau pengembang kurikulum. Inilah salah satu fungsi yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, yang dimaksud model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Beberapa model yang akan saya sampaikan ada 7. Yang pertama, the administrative model. Yang kedua, the grassroots model. Yang ketiga, Beauchamp system. Yang keempat, the demonstration model. 5. Tabas invert model. 6. Rogers interpersonal relation model. Dan ketujuh, the system action research model. The administrative model adalah model pengembangan kurikulum yang paling lama dan banyak dikenal oleh masyarakat. Mengapa model ini dinamakan dengan model administratif atau line staff? Karena inisiatif gagasan pengembangan kurikulum itu berasal dari para administrator pendidikan, dan dalam pengembangan model ini menggunakan prosedur administrasi. Setidaknya ada 5 langkah dalam model ini. Yang pertama, para pejabat tingkat atas pembuat sebuah keputusan dan kebijakan, baik itu dirjen,
Direktur, kepala kantor wilayah, pendidikan, dan kebudayaan membentuk suatu tim. Tim atau komisi ini bertugas untuk merumuskan konsep dasar, landasan-landasan kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Langkah yang kedua, para administrator pendidikan kembali menyusun sebuah tim atau komisi kerja pengembangan kurikulum, dan anggotanya terdiri dari para ahli pendidikan kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior. Tugas dari tim yang kedua ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan yang lebih umum, memilih dan menyusun sequence dalam bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru-guru. Yang ketiga, setelah semua tugas tim kerja pengembangan kurikulum selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah atau tim ketiga, serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Nah, kemudian setelah mendapat beberapa penyempurnaan dan dinilai telah cukup baik, maka administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut dan memerintah sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Karena sifatnya datang dari atas, model pengembangan demikian disebut juga dengan top down atau line staff model. The grassroots model. Dalam model pengembangan ini, seorang guru atau kelompok guru atau keseluruhan guru di sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau upaya ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Model ini berbeda dengan model top down atau the administrative model yang pertama tadi. Ada 4 prinsip yang mendasari grassroots model. Yang pertama, kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya akan sangat meningkatkan keyakinannya. Yang keempat, dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Artinya karena ini dibuat oleh guru atau sekelompok guru di sekolah, maka mereka sangat paham dengan kondisi dan tentunya kurikulum atau perencanaan yang mereka buat itu sesuai dengan kondisi yang ada dan tentunya hasil atau evaluasi dari model ini terhadap tercapainya tujuan pembelajaran pasti lebih besar. Outcomes system. 1. Menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan atau kabupaten, atau provinsi atau seluruh negara. Langkah kedua, menetapkan personalia yaitu siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di sini Baugam menawarkan ada 4 kelompok yang dapat terlibat.
Yang pertama, para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang kedua, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru yang terpilih. Yang ketiga, para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat, profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Langkah ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 1. Membentuk tim pengembang kurikulum. 2. Mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada, yang sedang digunakan. Yang ketiga, studi penjajakan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru. Dan yang keempat, merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru. Yang kelima, penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Demonstration model. Menurut Smith, Stanley, dan Shores, ada dua bentuk model pengembangan ini. 1. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen, suatu kurikulum. Kemudian unit-unit ini melakukan suatu proyek melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu model kurikulum. Nah, hasil dari kegiatan itu diharapkan dapat digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh pihak Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh kelompok guru dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Yang kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya, guru-guru tersebut menguji cobakan yang dianggap belum ada dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum, sehingga berbeda dengan pengembangan kurikulum yang berlaku, dengan harapan akan ditemukan pengembangan kurikulum yang lebih baik dari yang sudah ada. Syllabus Inverter Model. Ada 5 langkah dalam pengembangan kurikulum model TABA ini. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsoliditas. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Rogers Interpersonal Relation Model. Ada 4 langkah dalam model Rogers ini. 1. Pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan The System Action Research Model. Langkah 1. Mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Dari hasil kajian tersebut dapat disusun rencana yang menyeluruh tentang cara-cara mengatasi masalah serta tindakan pertama yang harus diambil. Langkah kedua, implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama, yaitu menyiapkan data bagi evaluasi tindakan, selanjutnya sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi, dan sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Demikian penjelasan saya terkait dengan model pengembangan kurikulum. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang kurang berkenan, silahkan skip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.